Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menangani tim di babak final Liga Elite. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-25 kompetisi Liga. Dan musim ini tim saya bermain cukup baik di kompetisi Liga, tapi bukan itu yang akan saya bahas. Hari ini kita akan membahas mengenai babak final Liga Elite yang sangat sulit karena kita akan menghadapi tim dari Turki yaitu Wolves Club. Tapi karena pertandingan sebentar lagi akan segera berlangsung, jadi saya akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. Pertandingan akan berlangsung 2 menit lagi dan sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi kondisi pemain udah kita pulihkan, dan sekarang kita juga akan periksa moral semua pemain ya guys ya. Dan sayang banget, ternyata ada satu pemain andalan saya yang mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua, jadi dia akan absen di laga kali ini. Terpaksa kita akan memasukkan si Simon ya guys ya. Dia akan bermain tidak di posisi terbaiknya, jadi meskipun dia bisa bermain di posisi back tengah, tapi gaya mainnya nggak efektif guys, karena untuk gaya mainnya sendiri yaitu gelandang perebut bola. Dan untuk menghadapi tim asal Turki yang menerapkan formasi 4-2-3-1, kali ini saya akan menggunakan formasi 3-2-3-2, formasi yang sebenarnya jarang banget saya gunakan di beberapa musim terakhir. Tapi karena saya nggak punya opsi yang cukup bagus di bangku cadangan, terpaksa kali ini kita akan menggunakan formasi tersebut guys. Tapi meskipun begitu, kali ini saya akan tetap meningkatkan moral beberapa pemain cadangan yang saya miliki ya guys ya, pemain bintang 4. Takutnya nanti ada pemain yang cedera atau gimana, jadi kalau misalkan moralnya udah mantap makan, jadi lebih enak guys. Oke, jadi kita akan coba tingkatkan moral untuk penyerang-penyerang saya juga ya guys ya, khususnya untuk pemain cadangan guys. Oke, pertandingan akan segera berlangsung karena kita akan menghadapi lawan yang sangat berat di babak final. Ya, meskipun dari segi kualitas mutu keseluruhan kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang, tapi kita nggak boleh meremehkan tim lawan sama sekali, karena ini adalah pertandingan final guys. Ini adalah pertandingan yang sangat-sangat penting untuk kedua tim. Dan nanti kita akan lihat, akankah taktik strategi yang kita terapkan efektif untuk menghadapi tim asal Turki ini, atau justru kita bisa kalah di babak final Liga Elite musim ini. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Wolves Club, tim asal Turki, versus FC Buteng, tim asal Indonesia, di babak final Liga Elite atau Liga Championnya Top 11. Ya, ini dia susunan dari kedua kesebelasan. Kita lihat kedua tim sama-sama punya pemain yang cukup bagus di semua posisi, tapi perlu diingat bahwa taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini guys. Dan ini adalah formasi yang saya terapkan ya guys ya, formasi 3-2-3-2. Sementara untuk taktiknya sendiri, di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat sayap kanan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, kita akan lihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Wolves Club versus FC Buteng. Kita lihat ada Sutejo, umpan crossing, Alpati, dan nyaris saja berbuah gol pemirsa. Oke, pertandingan masih berlangsung tepatnya di menit ke-10. Kita lihat kedua tim masih belum bisa mencetak gol, dan di sini kita perhatikan ada Mangkemon yang dapat performa 7. Dia bermain cukup baik untuk FC Buteng. Kemod mendapatkan bola, umpan ke tengah, ada Selamat di sana, umpan ke belakang, Gonzales kali ini umpan lebar ke sisi sebelah kiri, Kemod, umpan Rabona, Morina, dan sayang sekali
Sepakan salto Morina masih tepat di pelukan penjaga gawang Wolves Club pemirsa. Tendangan sudut kali ini akan berbuah gol. Kita lihat siapa yang dituju. Sayang lagi-lagi. Satu kesempatan masih belum bisa dimaksimalkan dari situasi bola mati. Kali ini Girian Wolves Club mencoba membangun serangan. Ada Selçuk dari sisi sebelah kanan. Coba meliuk-meliuk, mengeco lini pertahanan FC Butang label kali ini, tapi berhasil direbut oleh Simon, pemain yang sebenarnya bermain tidak di posisi terbaiknya, tapi kali ini dia bermain cukup solid di babak pertama. Kita akan kembali memberikan form latihan menyerang pemirsa, dan manajer dari lawan tidak hadir di sisi lapangan. Sebenarnya ini sebuah keuntungan, tapi kita masih belum bisa, dan kita masih belum bisa memanfaatkan satu peluang yang didapatkan oleh pemain depan FC Butang pemirsa. Amkar, penjaga gawang dari Wolves Club, bermain sangat baik dengan form 7,5. Dan ketika penjaga gawang bermain sangat solid, biasanya kita akan kesulitan untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita coba bertahan terlebih dahulu, lalu menyerang nanti di babak kedua pemirsa. Dan untuk fokus umpan kita coba pakai gaya umpan perpaduan guys. Kita lihat berbahaya Son Julian, sangat-sangat berbahaya dan nyaris saja berbuah gol, tapi beruntung tembakan Son Julian masih melambung keluar lapangan, sangat-sangat tipis. Dan lagi-lagi Amkar, sang penjaga gawang, performanya mulai naik guys. Lemparan ke dalam kali ini ada Delbos label, umpan pendek pada Son Julian, lebar ke kiri, berbahaya, umpan ke tengah, label kali ini jelas sebuah pelanggaran dilakukan oleh Kliwon. Satu kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatkan, tapi jangan sampai. Unail kali ini berbahaya, tembak saja dan masih tepat di pelukan penjaga gawang FC Butang, yaitu Samsul. Skor untuk sementara masih 0-0 untuk kedua kesebelasan pemirsa. Kita lihat tim lawan kembali membangun serangan. Ada San Julian dari area tengah. Lagi-lagi Gonzales melakukan pelanggaran yang sebenarnya tidak diperlukan. Satu kesempatan dari situasi bola mati, ancang-ancang berbahaya, tembak saja dan nyaris kita dibuat deg-degan karena bola masih melambung keluar lapangan, tapi tipis dekat misar gawang FC Butang. Ada selamat kali ini, Ramirez, save, Kliwon, umpan jauh ke depan, siapa yang dituju, bagus sekali Alpati, semoga berbuah gol. Alpati, gol! Alpati berhasil mencetak gol sangat-sangat luar biasa lewat long pass yang sangat-sangat baik pemirsa. Gol tercipta, skor 1-0 untuk keunggulan FC Butang. Wolves Club tertinggal atas FC Butang di babak final, dan manajer dari lawan masih belum terlihat hadir di sisi lapangan. Mungkin mereka terlalu meremehkan FC Butang, tapi kita jangan senang terlebih dahulu. Pertandingan masih belum berakhir, kita masih unggul 1-0 dan ini masih belum aman. Kedua penjaga gawang bermain sangat luar biasa di laga kali ini. Semoga kita bisa mengamankan dan mempertahankan kedudukan di babak kedua. Unal, sang penjaga gawang dengan kualitas 136, hampir punya kualitas bintang 8. Performanya masih kurang begitu bagus, tapi dia beberapa kali melakukan tekanan. Dan di sini si Simon juga bermain agak sedikit kurang maksimal, tapi beruntung si Kliwon main bagus ya guys ya. Jika babak kedua sudah dimulai, semoga kita bisa mempertahankan kedudukan pemirsa. Menit 47, skor untuk sementara 1-0 untuk keunggulan FC Butang. Kali ini ada Gonzales, selamat, pendek pada sayap kali ini. Gonzales kembali, selamat, akankah berbuah gol? Kita lihat, selamat, tembak met, dan astaga, tembakan selamat masih melambung keluar lapangan. Kita berikan form latihan menyerang lagi, dan kali ini tekanan kembali dilakukan. Morina dari area tengah, bagus sekali Morina, tembak dan saya pikir bakal berbuah gol, ternyata tembakan Morina masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Wolves Club pemirsa. Menit 60, skor untuk sementara masih 1-0. Kali ini ada Morina, pendek pada selamat, coba melihat penjagaan dari area tengah, bagus sekali, sayap kali ini, sayap, gol Sutejo, tapi ada potensi offside. Harusnya onside sih, onside dong, kakinya lihat, onside dan gol tercipta, luar biasa. Kali ini Sutejo berhasil mencetak gol kedua untuk FC Butang pemirsa. Skor untuk sementara 2-0.
FC Butong memimpin atas Wolves Club tim asal Turki menggunakan formasi 4-2-3-1. Oke, kali ini Gonzales pendek pedal patih, lewati penjagaan bagus sekali, melebar ke sisi sebelah kiri ada Kemod di sana, umpan kembali Alpati, Morina tembak, tapi lagi-lagi Morina masih belum bisa memaksimalkan peluang emas yang didapatkan di depan mulut gawang dari Wolves Club pemirsa. Ini 7-3 kali ini giliran tim lawan membangun serangan, membalas serangan dari area tengah, umpan belakang San Julian kali ini Selçuk berbahaya, buang, Nal mampus. Tetap tenang guys, tetap tenang, kita masih punya kesempatan untuk bisa mempertahankan kedudukan. Menit 80, penurunan performa terlihat dari tim lawan. Oke, kita coba masukkan siapa ya? Sentot aja lah, Sentot masuk ya, Sentot masuk kali ini dari Kemod, umpan jauh ke depan. Si Amkar maksudnya keluar dari areanya, memotong sekulit bundar pemirsa. Oke, Sentot masuk menggantikan Simon di menit ke 86. Kita lihat Gonzales kali ini selamat, pendek pada Saeb, coba melewati area tengah, bagus sekali Saeb, tembak saja, tapi tembakan Saeb masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Wolves Club pemirsa. Ini Gonzales. Alpati cukup baik, umpan 1-2 yang sangat luar biasa. Morina mendapat satu kesempatan, melebar kali ini Saeb kembali dan gol. Saeb berhasil cetak gol dengan sangat luar biasa, sepakan kaki kanan Saeb masuk ke gawang Wolves Club pemirsa dan membawa FC Butong unggul 3-0 di babak kedua. Kita lihat Gonzales, Morina cukup baik, Alpati, Morina kembali melewati dua penjagaan bagus sekali, Morina umpan mereka Sutejo dan gol. Sutejo berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa, di melewati penjagaan dan melakukan tembakan keras ke arah gawang Wolves Club pemirsa. Skor 4-0 babak kedua. Kita lihat serangan terakhir dilakukan Saeb. Sutejo pendek pada Saeb kembali, umpan berselamat kali ini Gonzales, bagus sekali Alpati, belakang Gonzales kembali, tembak saja tapi masih bisa diblok dengan sangat baik oleh Mutslu. Skor 4-0. Wolves Club tertinggal di akhir babak kedua dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butong berhasil mengangkat trofi si kuping besar musim ini pemirsa. Luar biasa, selebrasi yang sangat-sangat indah pemirsa, dan akhirnya kita mampu mengalahkan tim lawan dengan skor telak 4-0 di babak final Liga Elit musim ini. Oke guys, tadi itu adalah pertandingan yang sangat menarik antara Wolves Club versus FC Butong, di mana memang kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang. Wolves Club punya kualitas 103,6, FC Butong punya kualitas 103,7. Kedua tim punya kualitas yang sama, tapi bedanya di sini memang kita agak sedikit diunggulkan karena memang manajer lawan tidak hadir di sisi lapangan, dan itu adalah satu keuntungan tersendiri untuk tim yang dihadiri oleh sang manajer. Jadi kemungkinan kita menang itu jadi jauh lebih besar ketimbang ketika kita tidak hadir di sisi lapangan. Dan manajer Wolves Club jelas melakukan kesalahan karena tidak hadir di babak final Liga Elit musim ini. Tapi tetap saja mereka sempat menyulitkan tim kita di babak pertama, meskipun akhirnya kita berhasil mengalahkan mereka dengan skor telak 4-0 pemirsa. Dan untuk ball possession di sini kita berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 63 berbanding 37. Kemudian kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan. Total, FC Butong melakukan 16 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran, dan 4 diantaranya berbuah gol. Sementara Wolves Club melakukan 6 kali percobaan tembakan, 1 tepat sasaran, dan tidak ada satupun yang berbuah gol. Dan untuk high golnya sendiri kita lihat Alpati mencetak 1 gol, kemudian Sutejo mengemas 2 gol, dan 1 gol dari Saeb di menit ke 87. Jadi gol kedua jaraknya cuma 1 menit ya guys ya.
Untuk statistik keseluruhan di sini kita bisa lihat untuk shot efisiensi sendiri FC Buteng sangat luar biasa. Dari total 8 percobaan tembakan, 4 diantaranya berbuah gol yang membuat shot efisiensinya 50%, jauh lebih tinggi daripada Wolves Club yang shot efisiensinya itu 0, guys. Untuk zona serangan di sini kita lihat FC Buteng lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 40, kemudian dari kanan 34 dan dari kiri 26, sementara Wolves Club melakukan tekanan dari area tengah sebanyak 42, ya, lebih banyak mereka. Jadi kita bisa memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh pemain Wolves Club. Dari kanan 33, dari kiri 25. Sementara untuk umpan sempurna sebenarnya mereka bermain sangat baik, ya, 73-72, tapi umpan sempurna nggak cukup kalau finishingnya kurang bagus. Total tackle, untuk total tackle-nya kita bisa lihat tim lawan melakukan lebih banyak tackle. Dari total 16 tackle, 12 diantaranya berbuah pelanggaran, sementara FC Buteng melakukan 9 tackle dan 9 diantaranya berbuah pelanggaran. Itu berarti setiap tackle yang kita lakukan berbuah pelanggaran. Tapi nggak ada satupun kartu yang kita dapatkan, ya guys, ya. Dari penyelamatan 4-1, jadi emang penjaga gawang Wolves Club tadi bermain sangat luar biasa di babak pertama dan juga di awal babak kedua, tapi setelah itu dia kehilangan konsentrasi dan akhirnya kebobolan lagi. Dari total corner 2-9, free kicks 2-0. Oke. Sementara untuk man of the match pertandingan justru Morina. Saya nggak tahu kenapa Morina main bagus, ya. Mungkin pergerakan tanpa bolanya kali, ya. Pergerakan tanpa bolanya mungkin bagus banget. Sementara Samsul juga dapat normal 8,4. Nah, pemain lawan sebenarnya si Unal juga main bagus, tapi sayang sekali nggak didukung oleh sang manajer dan juga oleh pemain lain yang performanya di bawah rata-rata, ya guys, ya. Dan saya ucapkan makasih banyak nih buat teman-teman yang udah hadir di sisi lapangan. Ada Coach Jurgen Klopp, Alfian Prasetyo, Enwar Wure, kemudian ada Frank Lampard, Ahya Ropi, Akiva, dan Coach Gerard serta Coach Rex Fabian. Makasih banyak atas support dan dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Wolves Club dengan skor telak 4-0 di babak final Liga Elite musim ini. Dan sekarang mari kita lihat highlight gol dari kedua kesebelasan, di mana memang gol sendiri baru bisa dicetak di menit ke 43 lewat gol dari Alpati. Kita lihat di awal babak pertama kita sempat kesulitan, ya, main menyerang ternyata sangat sulit sekali untuk bisa membongkar lini pertahanan dari Wolves Club. Tapi ketika kita bertahan, kita baru bisa membongkar lini pertahanan lawan. Karena kalau misalkan tim lawan main bertahan, kita menyerang, mereka akan cenderung stay di posisinya, guys. Sementara kalau misalkan kita bertahan, otomatis mau nggak mau tim lawan ketika mendapatkan bola, mereka akan keluar dan mencoba membangun serangan, kemudian meninggalkan areanya. Dan ini yang bisa kita manfaatkan di pertandingan babak final Liga Champions musim ini, guys. Gol kedua dicetak oleh Sutejo, tepatnya di menit ke-61. Kita lihat Sutejo sendiri adalah pemain sayap dari FC Buteng, ya guys, ya. Di sini Selamat mencoba membongkar area tengah, kemudian memberikan umpan pada Saib. Nah, si Saib tenang banget, dia ngasih umpan pendek pada Sutejo, ya, yang dari sisi sebelah kiri langsung masuk dan melakukan tembakan keras ke gawang Wolves Club, pemirsa. Skor 2-0 dan sempat dianulir karena ada potensi offside. PR melihat ada potensi offside, ternyata onside, guys. Nah, gol ketiga dicetak oleh Saib. Nah, si Saib sendiri main bagus di laga kali ini, ya guys, ya. Dia berhasil mencetak gol ketiga untuk FC Buteng melalui pergerakan dari area tengah. Alpati juga bermain sangat luar biasa pergerakan tanpa bolanya, dan dia juga membuka ruang dengan sangat baik, yang membuat lini pertahanan dari Wolves Club, ya, ikut terpancing, kemudian membuka ruang beberapa posisi. Ada banyak space di sini yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari FC Buteng. Si Saib sendiri memang punya shooting yang cukup bagus, yang bisa membuat dia melakukan tembakan yang sebenarnya cukup berada di posisi yang sulit, ya guys, ya. Dan gol terakhir dicetak oleh Sutejo lagi, penyerang sayap kiri dari FC Buteng yang bermain sangat luar biasa. Morina bergerak ke area tengah, ya, Alpati kemudian menarik 2 bek lawan masuk. Sutejo tiba-tiba masuk dan melakukan tembakan keras ke gawang tim lawan, dan gol kembali tercipta dan membawa FC Buteng unggul 4-0 atas Wolves Club, tim asal Turki. Dan mari kita lihat selebrasi angkat trofi dari FC Buteng yang berhasil mengamankan trofi si kuping besar musim ini. Kita lihat, ini dia selebrasi yang luar biasa. Alpati sang kapten langsung mengangkat trofi si kuping besar musim ini, pemirsa. Dan ya, meskipun kita gagal, ya, meraih
triple winner karena kita gagal di kompetisi cup, tapi seenggaknya kita masih bisa mengamankan satu trofi yang sangat bergengsi, yaitu trofi Liga Elite. Aduh, batuk anjir. Oke guys, jadi itu dia formasi 3-2-3-2 yang saya terapkan untuk menghadapi formasi 4-2-3-1 yang diterapkan oleh tim asal Turki, dan hasilnya sangat nikmat sekali guys. Meskipun formasi tersebut jarang saya terapkan, ternyata cukup efektif ketika menghadapi tim yang menerapkan formasi 4-2-3-1. Ya, formasi yang sebenarnya saya rekomendasiin juga sih. Dan sekarang banyak banget teman-teman yang pakai formasi 4-2-3-1, dan saya udah berubah, Pak. Ketika tim-tim lain udah mencoba menggunakan formasi 4-2-3-1, saya beralih ke formasi 2 striker. Di akun kedua saya juga saya ubah pakai skema formasi 4-4-2 ya guys ya. Dan tadi di final saya pakai formasi 4-3-1-2, dan hasilnya kita berhasil meraih gelar juara meskipun kesulitan juga, tapi endingnya kita bisa juara. Dan di akun utama kita juga pakai formasi 2 striker, tapi bedanya kali ini kita pakai pakem 3 back, tapi tetap 2 striker, dan hasilnya kita juga berhasil meraih gelar juara. Oke guys, jadi itu dia taktik, strategi, dan formasi 3-2-3-2 di babak final Liga Elite. Dan gimana saya mempersiapkan tim udah kita bahas di video kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat ya guys ya. Saya ucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Terima kasih juga buat membership dan Eleven, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.